Mhm. Oke, ini aku langsung mulai aja ya. Iya. Sebentar, aku share screen. Oke, ya sesuai agendanya hari ini kan, untuk yang di meeting ini pengen ngomongin, yang handover ya. Iya. Jadi kemarin untuk yang bagiannya Lisna aku udah bikin SIM sendiri gitu sih, jadi biar lebih jelas nanti untuk, apa namanya, untuk handover-nya lah, untuk masing-masing PIC-nya gitu. Nah, mungkin aku jelasin, satu-satu dari yang regular, task-nya dulu kali ya, Mhm. gitu. Jadi, ada beberapa kan yang mungkin nanti akan dibahas sama Mas Dudung ya. Mungkin ini nanti akan seperti arahan dari Kak Arnold, untuk yang biasa memang ada meeting-nya akan aku ajak meeting, harusnya tuh yang kemarin di-cancel, cuma karena dari tim marketing yang nggak bisa, dipindah minggu depan, gitu. Nanti itu akan, dijelasin lebih lanjut sama orangnya. Hmm. Nah, kalau oke, ini aku breakdown satu-satu, untuk bagian yang dipindah ke Mas Dudung ya. Untuk yang artikel Asmon ini sih sebenarnya, nggak ada meeting, yang kayak weekly atau monthly gitu. Jadi sama ini juga aku memang sistemnya nggak pernah yang meeting itu sih, cuma biasa akan di-request by Slack doang gitu, karena memang pekerjaannya juga bukan yang, terlalu berat ya, gitu. Jadi biasa lebih ke dari tim Asmon bakal, minta kita buat bikinin artikel, eee, yang menyebutkan brand-brand, terkait yang mau kerjasama sama kita, gitu. Nah, jadi nanti akan aku arahin juga ya ke Kak Sinta namanya, dia apa namanya, yang megang Asmon, Asset Monetization. Jadi sebenarnya secara basically, Asmon ini tuh buat ini sih, kayak kerjasama untuk, kita tuh cari keuntungan lah dari brand atau klien gitu. Hmm. Nah kemudian, untuk yang ini juga untuk yang artikel internal press release ya, kemarin mungkin yang jadi pertanyaan, Mas Dudung kan apakah ini di-publish kayak ke media atau apa, jawabannya sih enggak gitu. Jadi ini bener-bener buat di, website kita sendiri gitu, contohnya seperti ini. Jadi kayak kita udah ada bikin beberapa artikel mengenai, itu sih. Bentar. Ini contohnya. Jadi kayak setiap ada toko baru, Dekorma Experience terbaru di kota-kota tertentu, akan dibikin artikelnya gitu. Jadi artikel itu lebih membahas mengenai profil atau apa aja sih yang ada di dalam, apa namanya, yang ada di dalam, toko tersebut gitu. Kayak contohnya ini waktu buka toko yang di Depok ya, Sawangan Depok, gitu. Kayak nanti aset gambar-gambarnya ini akan dari, ini sih tim fotografer gitu, jadi bisa diminta ke mereka gitu. Jadi nanti apa namanya, sebenarnya isi artikelnya tuh mirip-mirip sih untuk setiap toko ya. Paling yang bisa kita bedain dari segi ininya sih, informasi secara umumnya kayak alamatnya kan pasti beda dong, untuk setiap area, terus kayak apa aja sih yang jadi brand pendukung kita gitu. Biasa beda-beda sih di setiap area atau di setiap toko. Nah ini nanti akan dikasih tahu nih sama si Kak Sinta yang tadi handle Asmon ini. Gitu. Jadi nanti biasanya mereka akan kayak chat tim SEO lah gitu, kayak minta tolong dibuatkan artikel pembukaan, DPC misalnya di Makassar nih nanti akan ada kan. Nah nanti dari kita ya tinggal bikin artikel, dan nanti kita harus masukin, eee, logo merek atau logo brand-brand yang jadi supported brand kita gitu. Kayak contohnya ini.
waktu di Depok yang jadi supported brand-nya itu adalah Jepun, Rinnai, dan, brand Light& Deco, ini brand lampu gitu. Itu Gitu, yang terus buatkan siapa nanti logonya? yang apa, Mas? Logonya yang buatkan siapa? Oh, nah untuk logonya ini bisa minta tim konten sih. Jadi nanti kan mungkin Mas Dudung akan assign ya ke entah itu ke Lisna atau ke orang baru yang nanti akan gantiin aku. Nah, harusnya Lisna udah paham sih. Ini biasa untuk logonya sendiri kita dapatnya tuh dari Kak Sinta tadi. Dia akan kasih apa namanya, logo, gambar logo. Nah, yang edit ini tuh bentukannya kita ngedit sendiri gitu kayak di Canva. Jadi kayak satuin di satu image gitu untuk nanti di-publish di sini. Gitu. Jadi nanti yang ngedit logonya ini dari tim konten sih gitu. Untuk aset logo-logonya sendiri itu bisa diminta ke Kak Sinta yang ngurusin Asmon Oke. gitu. Terus ya udah tinggal ini sih bikin artikel dan masukin gambar-gambar terkait toko tersebut gitu. Jadi kayak biasa dari foto kalau misalnya ada pembukaan toko tuh dari tim brand sama fotografer tuh pasti akan ke lokasi sih untuk kayak ngambil foto toko tersebut gitu. Jadi nanti aku bisa minta aset fotonya tuh ke dia gitu. Biasanya yang nulis itu siapa, Mbak? Freelance Nah, atau kita? untuk yang nulis biasa dari internal sih, in-house, Mas. Jadi dari tim konten kita sendiri gitu. Jadi Namanya siapa? kalau yang kenapa? Lisnaita. Iya, bisa Lisna ataupun yang nanti akan kalau misalnya udah ada pengganti ya bisa dilihat aja Mas slotnya siapa yang lagi kosong gitu. Oke. Jadi bisa disesuaikan. Karena kadang aku sama Lisna juga ganti-gantian sih kalau misalnya memang aku lagi sempet, aku bantu tulis, kalau enggak Lisna yang bantu tulis gitu. Oke. Nah, kemudian sebentar, lanjut ke sini ya. Oke, nah ini untuk yang Asmon ini mungkin ada pertanyaan nggak Mas sejauh ini selain yang tadi? Asmon tadi apa? Aset monitor. Asset monetization, monetization. Aset monetization. Mhm. Iya, Ya. ini aku tambahin di sini deh. Monetization. Monetization. Oke. PIC-nya siapa tadi? PIC-nya Kak Sinta. Cinta. Nanti aku akan bikin ini apa namanya? Mention di email juga gitu. Nanti kan aku akan bikin email yang transisi itu kan. Nanti aku akan emailin ke dia. Nanti aku akan kirimin juga deh Slack-nya, kontaknya lewat Slack itu. Biasanya Oke. kalau buka DEC baru itu sebulan sekali atau gimana, Mbak? Nah, itu nggak menentu, Mas. Kalau dulu tahun 2023 kita memang fokusnya untuk buka toko kan. Jadi kayak waktu itu bisa sebulan 2 kali bahkan di 2 area yang berbeda. Cuma kalau tahun ini aku belum tahu sih, belum diinfoin akan ada sebulan sekali atau berapa bulan sekali gitu. Oke. Nanti itu bisa ditanyakan ke ini sih, Cinta ya. ke Kak Sata itu, iya betul. Biasanya dia tahu tuh jadwal buka toko di tahun ini akan kapan-kapan aja gitu. Jadi dari kita juga udah bisa persiapan lah kira-kira Oke. gitu. Yang terakhir kemarin kemana aja tokonya? Jakarta doang apa ada Surabaya atau Jawa Oh, Timur? kalau yang udah ada sekarang ya, yang udah ada sekarang tuh kita udah ada 29 toko, Mas. Nah itu tuh udah tersebar, di Jabodetabek, terus bahkan keluar pulau juga kayak di Bali ada, di Pulau, Sumatera juga ada tuh, ada di Medan, terus ada di Palembang juga kalau nggak salah, gitu. Nanti mungkin kalau untuk detail tokonya Mas bisa lihat di sini nih. Kita udah punya apa, halaman toko furnitur sendiri. Nah ini tuh di Jakarta aja ada 5 toko nih, kayak ada di Jakarta Selatan, Jakarta Utara gitu. Di Bogor ada 1 toko, kalau di Jogja juga ada nih, di Medan.
Di Solo, Pekanbaru, Bali, Cirebon, Makassar juga udah ada nih. Gitu. Nah, nanti next-nya mau buka di mana lagi itu aku belum tahu sih. Cuma setahu aku terakhir informasinya tuh akan diperluas lagi sih di luar luar Jawa ya, gitu. Oke. Biasanya itu yang dijual itu apa aja, Mbak? Nah, kalau di toko ini sih sebenarnya lebih ngejual barang-barang furnitur sama aksesoris sih. Jadi sebenarnya barang-barang yang ada di website itu tuh kebanyakan dijual di toko. Tapi memang nggak semua sih. Tapi Oke. kebanyakan adalah uh, brand apa produk-produknya tuh yang dari private label kita, yang dari memang diproduksi dari Dekoruma. Kayak contoh kan kalau dari private label Dekoruma tuh ada kayak Heim Studio, ada Linori, dan dari jadi kayak kalau misalnya Mas brand yang nah, ini lagi nggak ada. Jadi kayak kita ada page brand. Nih kayak ini tuh private label kita Mas, Heim Studio. Jadi kayak merek yang di bawah naungannya Dekoruma lah gitu. Nah biasa produk-produk yang jadi private label kita ini ya nih di toko Dekoruma tersebut gitu. Berarti Terus like, nggak ada brand Dekoruma gitu yang dijual. oh kalau kita brand Dekoruma nggak ada sih. Maksudnya kita lebih masukinnya brandnya tuh lebih kayak nama lain gitulah gitu. Kalau bener-bener yang kayak misalnya meja ini mereknya Dekoruma tuh nggak ada sih setahu Oh, aku. nggak ada. Oke, oke. Iya, jadi kita lebih ngalihin itu ke private label namanya gitu. Atau biasa kalau di sini tuh udah disebutnya PL gitu, singkatan aja sih PL. Kalau barang-barang non PL ya berarti yang non private label seperti Oke. itu. Nah, selain ini mungkin bisa jadi catatan juga sih kayak selain apa namanya? Selain Heim Studio tadi brandnya, jadi private label kita tuh ini nih yang ada di 4 teratas ini nih, Hem Studio, Linori, Danari, sama Sleepcare, Hmm. gitu. Yang paling Nah, bagus itu sisa berarti Hem Studio itu yang paling keras atau paling top lah. sebenarnya jadi gini Mas, kalau misalnya Hem Studio itu dia tuh kategorinya lebih kayak ke furnitur-furnitur besar. Contoh kayak meja makan, kursi makan, tempat tidur, lemari pakaian gitu. Nah, kalau Linori ini tuh lebih kayak barang-barang tekstil. Contohnya kayak selimut, bantal, atau spray. Jadi masing-masing brand ini tuh sebenarnya kayak mewakili masing-masing kategori gitu. Hmm. Nah, contoh kalau Linori nih, tuh dia lebih kayak barang-barang aksesoris gitulah, aksesoris tapi yang tekstil. Kayak misalnya kayak setan, bantal, anduk, karpet gitu. Yang murah-murah berarti ya. Yang Ya, paling lebih mahal-mahal itu, yang mahal itu apa, Mbak? Yang yang paling paling mahal. mahal kalau misalnya dilihat dari sini ya mungkin Heim Studio sama Sleepcare ya. Kalau Heim Studio kan karena tadi itu dia lebih ke furnitur yang gede-gede ya, kayak sofa. Jadi otomatis harganya juga pasti lebih mahal. Hmm. Gitu. Nah, kayak gini kursi kantor, kemudian ada meja juga gitu. Kalau Linori yang kayak spray, terus tirai juga gitu. Nah, kalau Danari ini tuh merek biasa peralatan dapur. Kayak peralatan dapur kalau enggak kayak tempat-tempat penyimpanan gitu sih dia masuknya ke brand Danari nih. Kita punya nggak listnya performance tiap-tiap brand itu, Mbak? Misalkan Linori tadi gimana, trafficnya, rankingnya, keywordnya bagaimana, itu Oh, punya nggak? selama ini belum pernah ada sih, Mas. Maksudnya kita karena memang fokus kita sebenarnya dari dulu bukan untuk di brand ya. Mungkin fokus kita tuh secara garis besar lebih ke masing-masing bisnis unit tuh kayak retail, properti sama interior. Kalau ke brand ini sih sebenarnya belum pernah ada kayak list-nya, performanya tuh gimana gitu. Cuman kalau misalnya memang dirasa butuh bisa dibuat juga sih gitu, biar kelihatan.
Cuma ini memang target market-nya juga kan sebenarnya beda ya, gitu. Jadi nggak bisa dibilang secara pasti mana yang paling bagus juga sih, gitu. Karena kan masing-masing juga punya kategori yang beda, gitu. Nah, kalau brand Danari ini tuh lebih yang kayak gini, peralatan makan, kayak piring, sendok, kemudian nih tempat-tempat organizer yang kayak tempat kotak penyimpanan, tempat sepatu, gitu. Terus ini jam-jam kayak aksesoris gitu juga masih termasuk sih, gitu. Itu berarti yang punya list down-nya, list-list ini si siapa? Sinta tadi ya? Oh Sinta. enggak, bukan. Kalau untuk list ini maksud maksud Mas kayak ini ya, masing-masing brand, Iya, punya apa aja gitu. produknya apa aja. Mhm. Oh itu mungkin bisa diminta ke tim merchandising kali ya, Merchandising. merchandising, iya. Biasanya Kalau siapa? enggak marketing. Kalau merchandising setahu aku, mmm, siapa ya namanya, soalnya aku jarang tektokan sama dia, jadi aku kurang familiar juga sih, tapi setahu aku ada yang namanya Randy Mulyo, itu orang merchandising sih setahu aku. Oke, oke. Mhm. Nah, terus aku lanjut lagi, kalau brand Sleepcare ini lebih ke tempat tidur, kasur-kasur gitu deh. Mhm. Nah, kayak gini. Gitu. Jadi mostly kalau Sleepcare ini bener-bener kasur aja sih, gitu. Oke. Gitu. Nah, itu tadi soal brand ya. Soal brand yang biasanya ada di DEC, di toko kita, gitu. Kemudian mungkin ada pertanyaan lagi, Mas, sebelum lanjut? Nih, kalau misalkan aku beli salah satu Mhm. brand itu produknya lah salah satu. Itu prosesnya gimana prosesnya? Beli di toko gitu? Iya, di Deko Rumah nggak bisa ya di website? Oh, bisa juga. Oh, Jadi bisa. kita memang bisa beli di website atau lewat aplikasi ya, aplikasi yang di mobile, bisa juga secara langsung di toko, Oh, gitu. Nah, sebenarnya ya journey-nya untuk maksudnya flow untuk belinya seperti pada umumnya aja sih gitu, kalau misalnya yang di toko, ya datang ke toko kan, kalau misalnya di online bisa beli kayak ini sih mungkin kayak pakai Shopee atau Tokopedia gitu. oh, Jadi biasa kalau lewat online tuh lebih yang kayak ada masukin ke keranjang, terus nanti di check out gitu-gitu, masukin promo dan lain-lain. oh berarti online itu nggak cuma di Deko ya? Di Tokped juga ada, Shopee juga Oh ada. iya ya, di kita Dekoruma juga ada di Tokopedia, ada di Shopee juga setahu aku. Hmm, Itu yang pasti ada sih. Nah, untuk setahu aku dulu sempat ada di Lazada, cuma aku harus make sure lagi nih, aku lupa juga apakah sekarang masih ada atau enggak. Nah, itu tuh yang handle e-commerce itu tuh sebenarnya dari masih di tim kita sih, maksudnya tim marketing, eee, bawahannya Kak Arnold juga gitu namanya, Tanti sama Anggi. Mereka yang handle e-commerce. Cuma kita biasa nggak pernah yang collab sama mereka sih sejauh ini, karena memang mungkin beda ya, ada. gitu. Cuma ini buat, apa namanya, pengetahuan aja gitu. Hmm, oke, oke. Oke, nah mungkin aku untuk selanjutnya itu mungkin, keyword research dan content planning. Ini mungkin arahnya lebih ke konten. Ini mungkin nanti ya dari Mas Dudung mungkin bisa assign juga ke tim konten ya, baik itu listener atau orang baru nanti, bisa disesuaiin aja gitu, mana yang memang slot-nya lagi kosong. Nah, biasa tuh setiap minggu yang aku lakukan itu pasti ada keyword research dan planning konten sih. Jadi kalau keyword research itu tuh lebih kayak research keyword-keyword yang mau dijadiin artikel di minggu berikutnya gitu. Nah, untuk keyword research ini sendiri aku biasa, kayak ngeliat sih apa yang lagi tren, terus gimana, performance kompetitor, apa yang mereka lagi bahas gitu. Nah, dari situ aku biasa cari-cari keyword-nya, lihat search volume-nya lewat Ahrefs gitu. Kompetitornya siapa? Kompetitornya? Kompetitor biasa aku lihat di 99.co, Oh, gitu. kalau enggak rupa-rupa.com.
ada juga Rumah 123, kalau enggak ada juga biasa namanya Homify, tuh. Jadi lebih kayak ya kompetitor itu tapi karena aku bagian retail sama interior ya. Kalau properti mungkin beda lagi. Kalau properti mungkin kan bisa dilihat yang kayak di, mmm, di juga bisa ya, gitu. Jadi tergantung dari bisnis unit lagi sih sebenarnya. Nah, untuk yang keyword research dan content planning ini biasa aku tuh buat dulu di sheet ini. Jadi kayak setelah aku research, lewat Ahrefs ya, biasa satu volumenya tuh berapa-berapa aja. Biasa sih aku ngambil yang dari satu volumenya tuh minimal banget 500 sampai ke atas gitulah. Eee, cuma biasa diusahain yang 1000 ke atas sih dibanding 500 gitu. Nah, biasa dari keyword-keyword-nya yang udah aku dapetin, aku kumpulin, terus aku bikin topiknya untuk artikel yang karena kan setiap hari, setiap minggu kita pasti ada publish artikel kan, gitu ke freelancer. Makanya di sini aku ada, apa namanya, kayak sheet konten artikel planning untuk nanti di-assign ke, freelancer gitu. Nah, di sini juga bisa aku udah bagi per bio sih, kayak ini Biasanya siapa aja Kak namanya freelancer-nya? oh, ini Mas, sekarang kita ada 3 freelancer, namanya Clarissa, Boy, dan Isna, gitu. Jadi ini juga sebenarnya lebih kayak apa ya, jumlah artikel yang mereka dapatkan itu tuh lebih kayak kita atur budgeting juga sih, gitu. Kayak pokoknya budget, untuk freelancer artikel dalam sebulan itu tuh 6 juta. Gitu, in total. Jadi gimana dari aku harus, manage itu semua supaya bisa nggak sampai over budget lah, gitu. Nah, biasa tuh aku ada bikin, kayak ini sih, kayak ini mungkin lebih ke catatan internal sih, gitu. Jadi kayak planning nih di apa namanya, di bulan ini pokoknya total harus 6 juta. Kayak ada berapa artikel yang harus di-assign ke freelancer gitu. Dan ini juga udah dibagi ke masing-masing bisnis unit gitu. Jadi kayak setelah aku hitung-hitung nih misalnya dalam 1 bulan ini, in total kita bisa dapat 48 artikel yang masing-masing dibagi gitulah ke setiap minggunya, gitu. Jadi nanti akan berpengaruh ke sini nih, kayak misalnya jumlah artikel buat si Clarissa, misalnya di January week 4 cuma 3 gitu dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian, itu sama sih, jadi keyword research dan content planning ini, eee, yang aku handle selama ini kan retail sama interior ya, kalau properti sama Lisna gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya memang udah ada orang baru bisa di-assign ke dia sih untuk handle retail sama interior, gitu. Nah, biasa mungkin yang ada tambahan mungkin retail. Jadi kalau retail itu biasa ada request dari tim marketing untuk kita tuh kayak collab sama mereka lah, bikinin artikel, eee, yang membahas produk-produk yang, tim marketing tuh mau push gitu, mau tingkatin penjualannya. Nah, biasa kita akan ada sync setiap 2 minggu, kalau enggak 1 bulan sekali. Nah, sync-nya ini, itu harusnya yang kemarin nih, Mas, gitu. Jadi, cuma kan memang ditunda dari mereka ya, kita juga nggak bisa memaksa juga, karena mereka yang punya kebutuhan sebenarnya. Jadi kita cuma bantu mereka lah istilahnya, ya udah kita akan meeting di minggu depan berarti, gitu. Nah, biasa tuh dari meeting itu dari mereka akan kasih ide-ide artikel yang mau dibuat di bulan tersebut sih, contohnya seperti ini. Jadi kayak di bulan Januari nih, yang kemarin di awal-awal dia dia akan kasih ini, kayak temanya tuh apa sih yang mau di-push, di bulan Januari gitu ya. Nah, nanti dia kasih nih ide-idenya. Terus nanti di artikel ini juga dia akan minta untuk kita tuh masukin informasi mengenai promo yang mereka lagi mau, sampein ke audiens. Jadi contohnya ada
apa namanya, promo waktu itu set gratis furnitur, combo hemat gitu. Jadi ini sebenarnya dari segi, promo dan juga di artikel pasti akan beda sih setiap bulannya, gitu. Dan biasa kita juga dari mereka juga ada kasih ide-ide terkait, apa ya, event di bulan tersebut, gitu. Kayak contoh nih nanti soal Imlek, kita bisa bahas juga dari sisi Imlek gimana. Kayak di bulan Desember ada ini nih kayak rekomendasi hadiah Natal, tahun baru, gitu. Jadi Yang biasa nulis siapa? Mereka ya? kenapa? Yang nulis tadi itu siapa? Nah, kalau yang nulis ini biasa freelancer. Jadi bagiannya kalau dari tim SEO itu sebenarnya menjembatani sih antara si freelancer sama tim marketing ini gitu. Jadi biasa dari aku tim SEO itu setelah mereka kasih ide-ide ini, aku tuh balik lagi akan melakukan keyword research gitu. Jadi dari misalnya contoh untuk artikel yang ini nih, dia kan minta rekomendasi hadiah untuk Valentine ya nanti di tanggal 14. Nah, itu tuh dari aku biasa research nih keyword-nya apa sih yang bagus. Contoh ya misalnya keyword yang bagus ternyata, eee, hadiah Valentine gitu. Nah dari situ aku biasa kembangin untuk bikin artikel. Misalnya contoh artikelnya itu kayak 5 rekomendasi hadiah Valentine terbaik gitu untuk pasangan gitu. Nah dari situ aku akan assign ke freelancer untuk mereka buatkan artikelnya, seperti itu. Nah biasa dari situ tuh kita, minta ini juga sih rekomendasi produk apa aja sih yang mau dimasukin ke artikel, gitu. Nah mungkin di sini aku bisa kasih contohnya kali ya biar jelas. Jadi kemarin contohnya ya bentar aku cari dulu. Nah, ini koleksi sofa, ini bagian dari permintaan bagian. Waktu itu dia diminta koleksi furnitur terbaru, tapi waktu itu, oh ini nih, bebas pilih sofa. Nah, di sini aku bikinin, setelah aku research ternyata keyword yang bagus itu adalah sofa ruang tamu minimal 10 jam gitulah. Nah, jadi di sini aku bikinin artikel mengenai produk sofa tersebut gitu. Nah, di sini ada apa ya kayak ya udah rekomendasi produknya apa-apa aja gitu. Nah, ini list produknya tuh minta ke mereka nih. Nanti akan cocokkan sama yang namanya Kak Caca, Kak Deo atau Kak Caca gitu. Nanti ini akan aku kenalin juga ya pas meeting minggu depan. Tuh. Jadi kayak ya udah bikin artikel mengenai rekomendasi produk. Untuk gambar-gambar itu juga dari Kak Caca tadi ya, gambar-gambar. Untuk gambar nanti freelancer udah paham sih harusnya. Jadi untuk gambar tuh biasa dari penulis mas, gitu. Penulis yang apa cari kalau enggak diedit gitu. Terus ada Jadi logonya dekor rumah itu? nah ini udah langsung otomatis sih. Jadi biasa nih dari Kak Caca itu akan kasih list produk kan apa aja yang mau di push. Nah dari list tersebut nih misalnya salah satunya ada sih ini kan sofa Hem Studio satu dudukan namanya Hisa. Nah dari sini tuh biasa freelancer akan masukin fotonya atau edit fotonya dijadiin satu nih. Gitu. Jadi sebenarnya apa yang ditampilkan di artikel ini adalah foto gitu. Oh, udah ada di dekor rumah Ya, gitu. betul. Jadi sebenarnya lebih kayak dari foto produk aja sih. Gitu. Terus mungkin contoh lain sebentar. Biasanya kalau nulis berapa hari, Pak? Berapa lama nulisnya? Kalau untuk freelancer biasa deadline-nya di minggu tersebut sih Mas. Jadi kayak nggak nggak ada patokan yang kayak hari ini banget harus selesai. Kecuali
memang ada artikel-artikel tertentu yang memang ada request nih dari kita, pokoknya deadline misalnya di hari Selasa tanggal sekian, kita bisa tulis notes tersendiri sih. Tapi selebihnya, kalau misalnya nggak ada notes, gitu buat freelancer, mereka udah paham harusnya bahwa pengumpulan artikel itu harus di minggu tersebut, maksimal pokoknya hari Minggu berarti, gitu. Tapi mereka biasa pasti udah ngerjain sih di setiap hari Senin sampai Jumat gitu. Dari kita, tim SEO juga udah bisa langsung edit dan publish, gitu. Nah, itu contoh buat yang Balik lagi tadi ada schedule, ada apa ya tadi? yang mana? Oh, bentar, yang ini ya. Nah itu. Status schedule publish itu apa? Sudah live gitu ya? Iya betul. Jadi ini biasa blog post tracker kita ya. Ini semua artikel yang kita, buat, yang kita publish tuh ada di sini sebenarnya semua. Nah, ini tuh biasa dari tim konten juga sih. Jadi biasa setiap hari Senin akan di-assign kan kayak kemarin nih, yang ini baru kemarin nih hari Senin, buat freelancer. Nah, nanti freelancer akan buat, mereka akan kumpulin artikelnya dengan cara menulis komen di sini. Komennya itu adalah link artikel yang mereka buat lah, gitu. Oh iya. Nah, kalau misalnya ini nih, contohnya nih kan belum aku ubah nih. Ini dia udah masukin linknya, tinggal diubah aja bahwa artikelnya udah selesai tapi belum diedit. Nah, kalau misalnya nanti kita udah edit, misalnya, terus kita udah jadwalin untuk bisa dipublish besok, kita bisa ganti statusnya jadi schedule. Dan kalau misalnya nanti ternyata dia udah tayang, tinggal diganti aja publish, gitu. Gitu sih. Assign itu berarti belum ya? Ya belum. Assign berarti baru ditugaskan dan mereka belum kumpulkan. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah publish, tinggal ditulis aja nih tanggal publishnya kapan, terus masukin linknya. Gitu. Jadi biar ini bisa ke-track aja sih kalau misalnya sewaktu-waktu kita butuh cari data artikel yang mau dicari gitu. Oke. Nah, mungkin lanjut. Keyword maintenance ini kalau misalnya ini Oh itu harga mbak, harganya berapa mbak? harga apa ya? Penulis itu penulisnya. Oh, nah untuk harga penulis itu, uh, jadi gini Mas, kita tuh untuk penulis ada dua kategori artikel maksudnya. Jadi ada yang namanya artikel reguler, ada juga artikel project. Nah, kalau reguler itu lebih yang kayak ya udah biasa aja gitu kan. Nah, makanya setiap kita assign, kita tuh akan tulis nih notes kayak artikel reguler. Ini jenis artikelnya adalah artikel reguler. Dan sama ini memang kebanyakan pasti reguler sih, gitu. Ya maksudnya yang normalnya. Nah, kalau yang project itu, dia tuh lebih kayak jenis artikel yang sifatnya lebih berat dan susah gitu. Nah, itu bayarannya tentu lebih mahal ya. Dan syaratnya juga lebih banyak sih. Kayak contohnya, kalau reguler itu tuh biasa 800 sampai 1000 artikel, 800 sampai 1000 kata. Nah, kalau yang project biasa bisa 1000-an lebih gitu katanya. Nah, untuk harganya sendiri, untuk yang reguler per artikelnya itu 125.000. Sedangkan kalau yang project, artikel project itu tuh 175.000 gitu buat per artikelnya. Kalau Nanti ada typo atau ada yang perlu diubah gitu gratis mbak atau gimana? Atau bayar lagi? uh, maksudnya minta mereka revisi gitu. Yes, revisi kecil sih. Typo Oh, kayak gitu. nah kalau kayak gitu biasa enggak sih Mas, biasa ya udah kita, maksudnya dari tim SEO yang edit sebagai editor, ya kita benerin doang sih. Maksudnya karena kan bukan, apa ya, kesalahan yang besar ya, jadi ya udah kita typo kita bantu benerin. Tapi sejauh ini dari freelancer jarang sih, ya ada sih, cuma jarang, gitu. Kalau improvement mbak, ada PVP improvement. Misalkan kita butuh improvement untuk satu artikel ini.
Itu, Mhm. kita sendiri yang ngerjakan atau pakai freelancer tadi? Nah, kalau selama ini sih kalau misalnya ada improvement atau update untuk artikel yang mungkin udah di-publish dan ditulis sama freelancer, itu kita ngerjain sendiri sih, Mas. Oke. Jadi biasa kita pakai freelancer itu benar-benar buat nulis artikel baru aja, gitu, betul. Begitu. Nah, jadi untuk harganya tadi yang reguler 125.000, yang project 175.000. Contoh project itu gimana, Mbak? Nulisnya Nah, di artikel atau di product page, non artikel? itu sebenarnya bisa dua-duanya sih, Mas. Cuma kebetulan sama ini kita belum pernah ada contoh artikel project nih, karena itu sebenarnya ketentuannya baru baru di bulan Oktober. Nah, dan itu sebenarnya ketentuan dari Kak Arnold sih. Cuman jadi kita sebenarnya belum ada contohnya sih, cuman, itu biasanya diperlukan juga jarang, lebih kayak untuk project-project tertentu, makanya juga namanya kan artikel project ya. Tapi itu bisa di-publish di blog yang kayak biasa atau bisa juga buat di page gitu, tergantung kebutuhan kita sih, gitu. Nah, kemudian mungkin aku lanjut ya. Ya. Untuk yang regularitasnya ini, aku juga ada ini sih, handle Decomer Apps. Nah, kalau yang ini tuh lebih kayak, apa ya, update. Jadi kan di Dekorma ini kita punya aplikasi ya, yang biasa kita bisa download di Play Store atau App Store. Nah, itu tuh biasa aku ditugaskan untuk mengganti atau update, kata-kata deskripsinya, gitu. Nah, contoh ini nanti dashboard-nya tuh ada di sini, namanya Google Play Console kalau buat yang Android, kalau yang buat App Store namanya App Store Connect. Cuman, selama ini tuh kita lebih banyak handle di, Google Play aja. Karena, kalau yang di App Store ini agak lebih ribet dan susah untuk kita publish, karena itu perlu bantuan dari tag. Sebenarnya kita udah sering sih, maksudnya beberapa kali juga udah update, tapi biasa kehalang dari tim tag. Karena dari tim tag, biasa slotnya lagi penuh, jadi mereka nggak bisa bantu untuk atau update-in lah gitu. Nah, kalau kayak gitu, ya kita karena kita juga kan di sini, statusnya sebenarnya ngebantu mereka ya, tapi dari merekanya nggak bisa publish, sorry, nggak bisa bantu update-in atau submit ke App Store-nya, jadi ya udah, yang penting kita udah, apa ya istilahnya, kayak kita udah kasih bolanya lah ke mereka, tapi kalau dari mereka nggak mau ngejalanin, ya kita nggak bisa apa-apa gitu. Makanya kita lebih banyak di Play Store, karena kalau Play Store ini lebih mudah, eee, yang mana kita tuh nggak perlu minta bantuan dari mereka lah, gitu. Jadi tinggal kayak publish, biasa aja. Nah, yang diganti itu adalah, ini sih, deskripsi. Nah, digantinya dengan apa, biasa itu tuh kita akan kolaborasi dengan si ini sih, mmm, namanya yang Kak Caca tadi, yang handle retail. Bentar. Jadi dari mereka biasa, sekalian sama meeting yang tadi aku bilang, yang kemarin ketunda, dari mereka kan akan ngejelasin nih, di bulan tersebut tema campaign-nya tuh apa sih, kayak contoh di bulan Januari ini. Jadi mereka kan campaign-nya tuh mau kayak New Year gitu ya, New Year campaign. Nah, dari kita perlu ini sih, kayak sesuaiin deskripsi ini dengan tema tersebut, gitu. Nah, ini sebenarnya Lisna pernah handle juga sih, jadi harusnya dia juga tahu gitu, sistemnya seperti apa. Nah, jadi ini lebih kayak permainan kata-kata lagi sih, gimana membuat tulisan yang menarik supaya orang tuh bisa download gitu. Nah, kita biasanya ganti, tapi gantinya juga nggak semua sih, lebih ke yang bagian ininya aja, bagian atas-atas nih. Pokoknya dari yang tulisan belanja online ke bawah ini tuh udah template lah.
gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu diapa-apain, gitu. Nah, dari sini tuh ini kayak contoh kemarin aku ada buat nih yang bulan Januari mengenai kemarin apa ya, campaign-nya tuh buat upgrade apa, upgrade tampilan rumah lah dengan furnitur gitu. Makanya aku bikin di sini deskripsinya lebih kayak soal ganti tampilan rumah, terus buat pakai sofa dan lain-lain gitu. Nah, biasa abis itu juga ada ceritain kayak promonya tuh apa aja sih, misalnya diskon atau gratis furnitur gitu, biar orang tuh pas mau download tuh aware gitu. Nah, ya udah deh, terus ini kayak CV aja gitu. Ayo download sekarang gitu. Nah, selain deskripsi ini, ada juga ganti ini nih, cover-nya atau banner lah ya sebutannya. Tapi ini juga kita nggak ganti semua sih, lebih ganti yang kedua ini aja. Jadi biasa, eee, untuk aset gambarnya dari Kak Caca tadi, nanti mereka pasti akan kasih sih. Jadi kita, tinggal ganti aja dari aset yang mereka udah kasih. Ini tinggal dihapus aja yang kedua, pokoknya yang diganti selalu yang kedua nih. Jadi nanti dihapus, kemudian kita upload yang baru. Biasa aku save dulu sih di komputer. Contohnya gini. Nah, biasa aku upload dari gambar yang udah aku save, yang dari kaca tadi. Terus ini kan dia akan muncul otomatis di depan, di drag aja pindahin ke yang kedua, gitu. Nah, setelah itu mungkin yang perlu diperhatikan, ini kan masih di bagian yang Indonesia ya. Kita juga perlu ganti di bagian yang versi Inggris sih. Tapi kita nggak perlu translate bahasanya jadi Inggris sebenarnya. Cuma dikopas aja gitu dari yang di Indonesia, deskripsinya dikopas ke sini gitu. Supaya sama lah gitu, konsisten jadinya. Nah, untuk yang gambar dia udah secara otomatis nge-generate dari versi Indonesia. Terus ya udah kalau udah tinggal kita save gitu, tinggal save di sini. Nah, setelah di save, kita perlu ini sih, kayak send one change to review. Jadi kayak setelah kita save pun kita perlu kayak kirim ke mereka hasil perubahan kita. Nah, dari mereka nanti akan review dulu, kalau oke mereka akan publish gitu. Mereka itu siapa? Pihak ininya, Google Play-nya gitu. Nah, kemudian sebenarnya sistem yang App Store juga sama sih gitu. Cuma karena memang dari kalau di App Store kalau misalnya kita udah ganti nih deskripsi sama banner, itu tuh perlu kita bikin versi baru aplikasinya, makanya butuh bantuan dari tim tech, seperti itu. Makanya emang lebih ya, sistemnya memang lebih ribet sih, gitu, dan memang makan waktu lebih lama juga, gitu. Nah, kemudian mungkin sampai sini ada yang mau ditanya nggak untuk yang Detik Apps ini? Ya, untuk bagian aplikasi tadi pilihnya siapa, Mbak? Tag-nya atau siapa? Ketika Nah kalau misalnya aplikasi ini bisa ke Andika atau kalau misalnya mungkin Andika berhalangan, cuti atau apa, bisa ke varian Caesar itu sih. Oke. Jadi biasa aku tekan sama Andika, kalau misalnya ada masalah, bisa ke Andika. Gitu, baik yang di Play Store maupun App Store ya, gitu. Nah sebenarnya pernah bikin ini juga sih. Kayaknya aku pernah bikin nih gitu. Jadi nanti kalau misalnya ini perlu di-assign ke orang yang baru, bisa kasih dokumen ini sih. Bentar ya. Handover.
Patricia Lisno. Nah, ini waktu itu aku bikin di dokumen ini. Nih, jadi kayak aku udah kasih tutorialnya lah, seperti apa gitu. Nanti bisa diikutin langkah-langkahnya aja sih, gitu. Jadi ini sebenarnya ya sama dengan apa yang aku jelaskan tadi, cuman, kalau misalnya memang lupa bisa dilihat di sini nih untuk langkah-langkahnya, gitu. Nanti ini aku masukin juga, maksudnya aku kirimin juga linknya supaya bisa dilihat, gitu. Oke. Nah, kemudian, udah sih kalau yang regular, task-nya itu sebenarnya yang aku hand over. Sisanya itu, ke Lisna ya, kemarin udah aku hand over ke dia. Palingan sama ini sih yang biasa data atau, report ya yang biasa buat week listing atau month listing kalau misalnya ada. Nah, ini sih sebenarnya aku masih ngumpulin semua data ya, maksudnya dari apa yang aku kerjakan sama ini, list-nya tuh ada di sini gitu. Cuman sesuai arahan Kak Ahmad gitu ya, kalau misalnya mungkin Mas Dudung merasa, eee, perlu diubah atau di-adjust ya itu monggo sih gitu, nggak apa-apa juga. Karena memang nggak ada patokan buat bikin, apa namanya, pendataan ini. Jadi bisa disesuaikan dengan, apa namanya, dengan kebutuhan saat itu, gitu. Nah mungkin, aku jelasin sedikit mengenai data ini ya. Kalau data tuh biasa aku ada ngedata yang harian sama mingguan. Nah kalau harian itu, eee, ini sebenarnya yang ini sih, ngambil data dari SI Oreng Monitor. Cuma kan sekarang kita udah mau matiin ya SI Oreng Monitornya, jadi aku rasa ini nggak perlu sih, nggak perlu dilanjutin, nanti aku edit lagi. Bentar. Ya, ini aku catat dulu ya, biar enggak rancu. Nah, palingan nanti kalau misalnya memang butuh data ranking, bisa diganti jadi yang ke true ranker itu sih, gitu, untuk ngumpulin datanya. Cuma karena ini memang udah mau dipakai, jadi aku skip dulu. Nah, kemudian, paling kalau yang daily tuh aku udah ini sih, ngupdate data dari GSC sebenarnya ini. Sebenarnya pendataan ini benar-benar yang kayak cuma kopas doang buat nanti kita bisa lihat performance-nya setiap minggu atau bulan tuh seperti apa. Gitu. Nah, kalau ini tuh biasa aku dapatnya dari Google Search Console sih. Itu biasa dari search result sama ini bagian links-nya. Nah, aku ngumpulin nih setiap minggu, setiap hari dia dapat clicks-nya berapa, impression-nya berapa, terus tinggal di-copy aja ke sini. Gitu. Jadi ini sebenarnya datanya lebih kayak copy paste doang. Nah, kemudian sama juga dengan yang ini nih, ada update data dari GSC yang bagian query sama pages. Ini juga sama sebenarnya ngambilnya dari sini, query sama pages. Cuma biasa ya aku export sih datanya di sini nih. Dan tanggalnya disesuaikan ya gitu. Jadi kayak misalnya mau ambil di minggu kemarin. Ini kebetulan aku juga belum isi, jadi sekalian aku contohin aja ya. 15 sampai 21 Januari. Terus aku export data. Nah, ini untuk yang bagian queries kalau nggak salah. Ya, ini yang untuk bagian queries. Bisa tinggal di copy aja sih datanya sampai bawah, copy, terus pindah ke dokumen yang tadi nih. Ke sini nih, ke sheet yang queries. Terus
kita tambahin ke paling bawah. Sebentar. Nah, ini tinggal di-add aja. Terus, nah ini aku kupas. Nah, dari data yang tadi, terus di sini tanggalnya tinggal dimasukin. Tanggalnya ini adalah tanggal di akhir minggu yang kita tarik datanya. Ini kan 15 sampai 21 Januari. Jadi yang kita masukin di sini tanggal 21 Januari. Nah, di sini. Jadi ini sama dengan data rata-rata dari tanggal 15 sampai 21 gitu. Terus dikopas ke bawah. Udah. Nanti yang month sama ini akan terisi otomatis sih. Gitu. Jadi yang ini nggak perlu diapa-apain nih. Dua ini. Dia masih loading, nanti dia akan ketarik sendiri. Gitu. Terus next-nya mungkin untuk yang pages. Di sini. Nah, ini juga sama kopas. Nah, ini dia isi sendiri. Untuk yang pages juga begitu. Bentar. Ini add. Terus di copy. Kemudian ganti tanggalnya ke tanggal 21. Nah, nanti month-nya isi sendiri begitu juga dengan yang di kolom view sama page. Ini mereka lebih mudah aja. Gitu. Mungkin sambil nungguin ini keisi, ada pertanyaan nggak masuk yang per 3 ini nih? Belum ada ya? Oke. Oke. Kalau gitu mungkin aku lanjut biar nggak kelamaan juga. Nah, ini biasa aku ini sih update data interior. Kalau data interior ini mungkin nanti bisa di-adjust ya, disesuaikan. Cuma biasa tuh aku isi data ada tarik data lead sama page view per area gitu. Nah, ini kan udah keluar nih yang tadi ya aku close ya. Untuk tarik data leads itu nanti di redash. Nanti kalau aku nggak tahu sih Mas Ujung udah punya aksesnya atau belum ke redash. Nanti kalau belum bisa kebuka bisa minta ke Yanuar ke Raffi untuk dibukain aksesnya. Nah, untuk yang narik data ini, jadi ini kan aku ada bagi per area yang ada Jabodetabek, yang warna biru ini ada Bandung, Surabaya, sampai Palembang, gitu. Nah, contoh kita mau ambil data yang tanggal 22 sampai 24 deh ya hari ini. Ini contoh aja. Nah, biasa tuh aku buka di redash, terus di-adjust tanggalnya nih. Tanggalnya tadi 22 sampai 24. Bentar. Oke. 22 sampai 24 Januari. Terus tinggal di-apply ya. Tungguin nih di sini. Nah, dia udah refresh. Kemudian tinggal kita filter di pivotnya. Jadi kayak ini funnelnya itu besok it's only. Areanya nanti kita bisa mainin yang kita filter itu bagian source, sumber. Sumbernya itu biasanya organic only. Nah, ini di bawah. Nah, untuk areanya ya udah kita tinggal lihat aja nih yang mau kita lihat. Kalau mau lihat Jabodetabek doang, biasa ini kalau Jabodetabek
harus satu paket ini sama nol, karena yang nol ini biasa masuknya ke Jabodetabek, gitu. Nah, berarti Jabodetabek itu total dari tanggal 22 sampai 24, 74. Kalau misalnya mau lihat Medan, ini singkatannya ya. Oh, berarti leads-nya tuh cuma 4. Karena memang biasa apa namanya, leads yang bagus itu yang lumayan pasti Jabodetabek, karena dia gabungan dari 5 kota ya. Terus Surabaya sama Bandung itu paling lumayan, gitu. Nah, contoh Surabaya, nah di sini ada 6 dalam 3 hari, Bandung ada 7, gitu. Nah, sisanya biasa nggak gitu banyak sih leads-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari performance ini di kayak Jabodetabek dalam 1 minggu tuh bisa 100 sampai 200 leads lah, gitu. Sedangkan kalau Bandung mungkin cuma 14, belasan, sampai puluhan. Begitu juga dengan Surabaya. Nah, untuk sisanya biasanya lebih kayak satuan sampai belasan sih. Gitu, Medan, Semarang, Malang, sampai Palembang, gitu. Memang kalau di luar kota dan luar pulau itu lebih sedikit sih leads-nya dibandingkan di Jawa ya. Nah, kemudian itu buat tarik leads. Jadi biasa kalau misalnya udah dapat nih datanya misalnya mau Jabodetabek. Nah, ini kan leads-nya 74, tinggal diisi aja sih di sini. Misalnya gini, terus misalnya Bandung, ini leads-nya 7, terus isi di sini 7 gitu dan seterusnya ke bawah, gitu. Nah, itu soal leads. Mungkin dari yang leads ini dulu ada pertanyaan nggak, Mas? Itu pemakaian Redex. Belum ya? Nanti ini bisa dibuka linknya sih, aku udah taruh juga di sini. Bisa dibuka. Kalau misalnya mungkin tulisannya belum ada akses, bisa minta ke Raffi, kalau enggak ke Piano. Kemudian untuk page view sekarang. Untuk page view biasa aku tuh masukin, aku ambil dari datanya GA4. Nah, ini tuh bisa aku filter per areanya. Ini misalnya dari mau tarik kayak tadi ya 22 sampai 24. Walaupun mungkin tanggal 24 belum selesai, tapi ini contoh aja gitu. Nah, ini kan kelihatan nih aku udah filterin dari per areanya by city. Dan biasa aku cari di sini sih, misalnya kita mau lihat Jakarta berapa. Tinggal di search aja terus nanti dimasukin datanya gitu. Terus misalnya Bandung. Nah, misalnya nih Bandung nih ada 793 kan page view-nya. Tinggal dimasukin di sini Bandung segini, 743. Terus misalnya ambil yang Surabaya. Nah, Surabaya ada 719 gitu. Tinggal dimasukin dan seterusnya. Gitu sih. Cuma mungkin yang perlu jadi catatan adalah kalau Jabodetabek kan gabungan dari 5 kota ya. Jadi nanti kita perlu jumlahin manual sih gitu. Jadi kayak ini contohnya yang minggu lalu setelah aku totalin ada segini nih 21.000 dengan rinciannya biasa aku taruh di notes. Kayak oh ternyata Jakarta dapatnya page view-nya itu 18 ribuan, Bogor 160, Depok 22, Bekasi 764 gitu. Jadi biar buat catatan kita sendiri sih gitu. Jadi nanti tinggal dimasukin datanya. Untuk yang bagian CR ini dia akan tertutup otomatis karena udah aku masukin rumusnya.
gitu. Nah, itu untuk yang berkarya. Sebenarnya nanti tinggal di-copy aja sih ke Bagian weekly. Gini. Nah, nanti di sini aku udah buatin kayak tabelnya, tinggal masukin biasa angka traffic-nya totalan dari yang di area. Kayak contoh di minggu kemarin, total page view di tanggal 15 sampai 21 itu kan 33.774. Nah, di sini juga ini ya. Ini kayaknya belum terpublish. Nah, mungkin bisa di tanggal 1 sampai 7, 38.106. Jadi tinggal di-copy. Begitu juga dengan gitu. Jadi tinggal untuk mengisi yang ini tinggal ambil data dari sini aja sih. Ini juga udah terhitung otomatis ketika kita isi ini. Udah aku masukin terus. Gitu. Oke. Mungkin itu untuk yang lead sama view untuk isi data interior. Mungkin sampai situ ada yang ditanyakan? Oke, belum ada, mantap. Nah, kemudian yang ini kayaknya bisa aku hapus aja deh karena kita udah ada meeting yang interior. Terus ini juga kita udah nggak ada meeting lagi ya sejak dari minggu kemarin, jadi nggak perlu diisi. Terus palingan ini sih manicure progress. Nah, ini lebih ke ranking. Ntar ini aku hapus karena ini tadi cuma oke. Nah, mungkin selanjutnya itu lebih kayak ngedata ranking per masing-masing keyword. Nah, cuman ini kan sebenarnya balik lagi ya, datanya masih aku pakainya tuh SEO Rank Monitor sama kalau enggak kemarin karena SEO Rank Monitornya error, aku ngambil data dari A4 sih. Yang mana hasilnya tuh ya sebenarnya beda tapi nggak beda jauh sih antara dua tersebut. Jadi nanti ini mungkin bisa sekalian nih Mas sekalian di-adjust untuk pakai True Ranker ya. Maksudnya untuk pendataannya gimana gitu. Cuma biasa aku tuh ngumpulin data per minggu sih. Ya di minggu ini untuk keyword misalnya sofa tuh berapa. Nah data ini tuh kemarin aku ngambilnya masih dari GA4 gitu. Nah tinggal dimasukin aja sih nanti untuk bagian keyword-keywordnya. Kemudian nanti ini juga bisa masukin apa namanya nih contohnya interior sama juga kayak detail aku masukin page view-nya. Nah untuk page view ini aku ngambilnya dari ini sih GA4 juga gitu dari GA4 untuk page view terus tinggal dimasukin nanti aku masukin linknya deh di sini kayak belum aku masukin ya untuk misalnya masukin link link page view dan ranking GA4 ini tinggal buat ntar aku masukin. Kemudian yaitu sebenarnya tinggal masukin data kalau yang ini tapi untuk retail sama interior itu sih gitu ini yang aku handle properti mungkin nanti bisa ada juga nah kalau yang ini tuh jadi aku nggak tahu Mas Dudung udah pernah dijelasin atau belum tapi kita tuh sebenarnya di artikel kan ada pasang iklan ya gitu yang mana kita ya nah kita tuh kerjasama sama third party gitu Mas namanya Anymind jadi sama ini kita kerjasama sama mereka udah sekitar 2 tahunan 3 bahkan mungkin 3 tahun ada gitu dari sejak pandemi lah untuk kita pasang iklan di artikel yang mana setiap bulan kan kita jadinya dapat revenue ya cuman sekarang
kita udah nggak terlalu fokus di revenue itu sih. Dulu memang kita lumayan fokus di situ untuk cari, apa namanya, pendapatan untuk kita pakai buat bayar freelancer sebenarnya. Cuman sekarang itu udah bukan jadi fokus kita lagi, makanya ada beberapa iklan yang di-take down kemarin, di akhir tahun lah, kira-kira mungkin bulan Oktober atau November. Yang mana kalau kalau iklannya di revenue juga ya. Jadi lebih sedikit lah dapatnya dibandingkan dulu. Cuma itu nggak masalah sih dari Kak Arnold maupun Kak Raffi karena mereka yang apa ya, mereka yang ngurusin kita itu untuk di take down iklannya. Jadi kemarin minta tolong dari timnya si N9 itu untuk bantu jumlah iklannya. Karena dirasa waktu itu sudah mengganggu user experience-nya terlalu banyak, jadi mungkin pas orang baca artikel jadi keganggu gitu. Kalau yang ini karena udah nggak terlalu fokus, biasanya aku lebih cuma ngupdatein data revenue yang kita dapetin setiap bulan atau setiap hari. Jadi biasa ini ada aku bagi per bulannya. Bisa dibuka dari dashboard ini nih. Aku ada tulis ya, tarik data dari sini dashboardnya Animine. Namanya Any Manager. Nah biasa aku update-nya dari sini sih, dari bagian report, daily report. Kemudian ini ganti tanggalnya nih. Kemudian di bulan Januari kita tarik dari 1 sampai 23 yang paling banyak. Terus udah, ini nggak usah diapa-apain, tinggal ke paling bawah terus Nah setelah buka, ini berarti totalnya segini nih yang kita dapetin revenue-nya dari tanggal 1 sampai 23 Januari. Nah, untuk pendataannya, biasa aku tinggal kopas nih dari bagian yang match request, kopas ke kanan bawah. Ini kemudian pindah ke yang tadi nih, dokumen tadi, terus di paste aja. Nah, dari sini kan udah tarik nih datanya. Ini aku sekalian update data juga nih. Nah, ini kan masih belum ada data, tinggal di drag gitu. Jadi tinggal copy paste aja gitu. Sama mungkin nanti dari setiap ini jumlahnya nih setiap bulan aja sih. Misalnya di akhir bulan, anggaplah ini udah tanggal 31 ya. Kalau misalnya udah sampai 31, kita copy, terus kita pindahin ke yang nih sheet yang di paling depan. Mungkin aku warna juga di biru. Nah, aku warnain biru. Ini untuk kita tuh masukin datanya nih dari tanggal 1 sampai nanti paling akhir. Nah, ini kan baru sampai 23 ya. Cuma nanti kalau udah akhir bulan, nanti ini akan sampai 31 Januari. Nah, ini buat pendataan gitu. Kemudian itu untuk revenue. Mungkin ada yang ditanyakan. Animine itu buat apa sih? Aku belum. Oke. Jadi Animine ini perusahaan yang bantu kita untuk nampilin iklannya di artikel kita, Mas. Gitu. Iya, jadi kita tuh untuk tampilin artikel tersebut nggak sendiri. Maksudnya kita nggak kerjakan sendiri, tapi sama si Animine ini. Ya. Contohnya gimana, Mbak, modelnya? Oke, bentar. Nih, kalau misalnya kita buka artikel, sebentar, lagi loading. Slash artikel misalnya ini. Oke. Nah, aku coba buka. Nah, terkadang apa namanya iklannya dia muncul enggak sih karena abis di take down tuh jadi lebih sedikit memang.
Bentar ya, ini kenapa muncul ya? Iklannya modelnya gimana gambarnya? Atau teks atau Mmm, tulis ya? oh biasa dia lebih ke gambar sih, Mas. Nah ini aku nggak tahu nih kebetulan kenapa dia nggak muncul, cuma biasa tuh ada kayak di antara ini misalnya sebelum, apa namanya, sebelum ke subbab ini biasa ada nah kayak gini juga nih, dia muncul iklan. Terus ada juga kadang di bawah sini, di tengah-tengah, gitu, atau oh, iya deh, nggak ada karena aku lupa itu bagian yang dari detektif juga kemarin. Jadi sebelumnya memang ada Mas, kayak hampir di setiap habis di setiap subbab tuh kayak ada iklan, makanya kan terlalu banyak ya. Kalau anggaplah kita kita ada 7 subbab, terus kayak di setiap masing-masing subbabnya ada iklan. Itu tuh jadi kayak lumayan mengganggu experience-nya user kan, audiens. Makanya kita kurangin. Nah, yang kita nggak kurangin itu yang ini nih, iklan ini. Tapi kalau misalnya memang dirasa mengganggu, kita bisa ini sih close, gitu. Jadi contoh iklannya kayak gitu. Nah, ini juga nih kalau misalnya kita pindah, misalnya dari, apa namanya, dari page artikel tersebut, terus kita mau pindah, dia kadang selingan ini. Nah, yang mana, audiens bisa close aja sebenarnya, gitu. Itu contoh iklannya sih, dibantu sama tim Animaid, gitu. Mungkin ada lagi iklan ini, pertanyaan mungkin? Tadi iklan tadi kita dapat revenue, maksudnya ada orang klik gitu, Mbak? Iya betul. Jadi dari, setahu aku dari revenue ini kita dapetinnya tuh berdasarkan impression juga sih, sama klik per post-nya tuh berapa, ini nanti ada hitungannya sendiri nih, klik-nya kan total di 1 bulan itu misalnya ada 4.000 kan, gitu. Nah jadi kita dapetin revenue dari berapa orang yang ngeklik, atau dari impression-nya tuh seberapa banyak kita dapet, gitu. Oh, berarti kayak Google AdSense gitu ya berarti ya? Oh iya ya bener kayak Google AdSense, mhm. Cuman, Oh, tidak cair atau pernah cair gitu ya? apanya? Oh revenue-nya? Iya. Itu pasti oh jadi kayak ini juga bagian dari pekerjaan aku sih kemarin cuma di handover-nya ke Lisna. Jadi setiap bulan itu, nih di bagian dari Lisna ini, aku ada nagihin revenue ke Anymind, gitu, yang nanti akan aku teruskan ke, tim finance Dekoroma. Nah nanti dari tim finance Dekoroma yang akan bantu, proses lah supaya revenue-nya itu cair. Nah, pendapatannya itu sendiri nanti akan masuk ke budget marketing sih, maksudnya ke budget tim secara besar gitu. Nah, biasanya uang tersebut revenue-nya tuh kalau yang dulu-dulu sih dipakai untuk, bayar freelancer gitu. Cuman sekarang kan kita, kalau nggak salah udah punya budget sendiri ya, jadi makanya si revenue iklan ini nggak terlalu berpengaruh banyak lah buat kita. Nggak masalah juga kalau misalnya mungkin pendapatannya lebih sedikit dibandingkan dulu, gitu. Oke, itu untuk yang iklan. Nah, mungkin sisa 2 lagi nih yang perlu aku jelasin. Ini sebenarnya sama sih kayak yang tadi, rank money keyword nih kayaknya ini. Cuma ini lebih secara garis besar. Dan ini datanya juga sebenarnya masih aku ambil dari SEO Monitor, yang mana nanti mungkin dari Mas Dudung bisa ganti ke yang tadi aku bilang, ke ProRanker ya. Bisa di-adjust juga datanya, nggak harus kayak gini, gitu. Cuma kemarin selama si SEO Monitor lagi error, aku tuh ambil data ini nih, dari sini pakai data dari, Google Analytics 4, gitu. Tapi di GA4 itu sayangnya datanya tuh nggak tahu kenapa nggak semua bisa muncul. Makanya di sini masih banyak yang kayak kosong-kosong, gitu. Tapi nggak masalah sih, biasa tetap
Kalau misalnya memang butuh di-maintenance, akan di-maintenance keyword tersebut. Gitu. Nah, yang terakhir, kalau yang all keyword ranking ini lebih ke data dari Google Search Console sih. Nah, kalau yang ini ya fokus. Nah, kalau ini tuh biasa ngambil data setiap minggu, weekly report. Aku ngambilnya dari sini. Dari search result. Kemudian biasa aku tarik nih datanya misalnya yang minggu kemarin ya, dari tanggal 14 sampai 20. Nah, dari sini bisa diekspor datanya. Sebenarnya mirip kayak tarik data yang daily tadi. Cuman ini cukup tarik ini aja yang diekspor. Nah, terus nanti tinggal di copy aja deh ke sini untuk dapetin datanya. Nah, biasa aku copy kayak gini. Untuk dapetin data ini tuh biasa aku pakai rumus VLOOKUP buat nyari. Gitu. Nah, ini udah aku jelasin ke Lisna juga sih. Jadi mungkin nanti Mas Dudung bisa assign ke dia untuk kerjain kumpulin data ini. Gitu. Nah, terus nanti dia tinggal klik aja ke bawah buat dapetin datanya semua. Gitu. Mungkin ini aku jelasin lebih kayak sekilas aja sih. Gitu. Karena nanti mungkin ini secara langsung mungkin akan Lisna kalau nggak orang yang berkaitan orang baru maksudnya. Nah, itu sih paling untuk maintenance itu. Lisna udah paham karena kemarin juga aku udah dijelasin ke dia. Gitu. Udah sih. Paling itu yang mau aku hand over. Paling nanti antara mungkin minggu depan pas Lisna kan lagi cuti ya minggu ini. Nanti minggu depan mungkin aku akan bikin satu sesi lagi buat aku jelasin sedikit mengenai dokumen yang udah pernah dikerjain. Ini sifatnya bukan tugas yang mau di hand over sih, tapi lebih kayak apa ya, mau kasih tahu aja cara kerjanya gimana waktu itu biar nanti kalau misalnya disuruh bisa paham kurang lebih seperti apa gitu. Jadi nanti ini aku akan bikin meeting terpisah lagi bareng sama Lisna biar nggak bosan gitu. Itu sih paling masih mau di hand over. Semuanya harusnya udah dijelasin. Mungkin ada pertanyaan yang kelupaan. Optimasi itu apa aja, Mbak? Optimasi yang mana? Optimasi keyword misalkan. Oh, untuk optimasi keyword biasa ini sih Mas, kita setiap minggu kan ada maintenance ya. Maintenance keyword yang masukin keyword ke dalam artikel. Nah, itu biasa ngambil tahu dari mana keywordnya, apa aja yang mau dioptimasi. Itu tuh lihatnya dari sini. Money keyword ranking. Jadi dari data yang udah dikumpulin setiap minggu, kita lihat performance-nya nih. Misalnya si furnitur dari bulan kan sebenarnya bagus nih udah top 3. Di minggu mungkin dia turun nih jadi 4. Nah, yang kuning-kuning ini biasanya optimasi di minggu tersebut. Gitu. Ini maksudnya on page doang ya? Iya, sama ini masih on page doang sih. Tuh. Nah, begitu juga misalnya yang lumayan kayak sebelumnya dia top 3, tiba-tiba jadi 4 gitu, makanya di-optimize. Gitu. Biasa selain lihat dari rankingnya juga lihat performance page view-nya sih atau traffic-nya kalau misalnya memang bagus dan berpotensi ya perlu kita optimasikan. Tapi kalau misalnya ternyata memang juga nggak yang banyak banget, mungkin itu bisa ditunggu dulu nanti gitu. Tapi biasanya jadi prioritas kita yang memang trafficnya bagus, tinggi.
Gitu sih. Oke, kalau gitu dari aku, mungkin handover-nya segitu sih, Mas, harusnya udah semua ya? Ya, Gitu. udah Mbak. Oke ya. Oke, berarti dari Mas Dudung udah clear ya, nggak ada pertanyaan lagi? Ya, nggak ada. Oke, kalau gitu mungkin, nanti aku akan invite buat yang minggu depan sama, ya kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa di-chat aku, gitu. Dan mungkin, ini informasi aja sih, jadi aku last day-nya itu terakhir bekerja di tanggal 9 Februari, Mas, gitu. Jadi ya aku masih bisa bantu sampai tanggal 9 Februari lah, gitu. Jadi tapi untuk yang kayak tadi misalnya tugas yang interior ya aku masih kerjain itu sih, buat timeline-nya sama mungkin nanti ngerjain homepage atau yang, meeting-meeting sama, apa, tim lain gitu. Oke. Dari aku udah sih, dari Mas Dudung juga udah. Ya, dari aku udah kayaknya. Kalau Mhm. tidak ada pertanyaan, aku serahkan aja ya langsung. Ya ya, boleh boleh boleh. Oke. Oke, Mas, kalau gitu thank you ya. Semoga Mbak mengerti juga. Mhm.